Rasulullah sebelum terjadi peperangan menginstruksikan kepada 50 orang pemanah ini, kalian adalah benteng pertahanan kami dan kemenangan kami. Kalian melihat kami menang atau kalah di bawah, nanti bagian sayap kanan, kalian sayap kiri jangan turun. Walaupun kami sudah hore-horean istilahnya ya, walaupun kami sudah menang, tetap kalian itu tetap pada posisi. Nah, dilalah pecahlah peperangan pada babak pertama, yang kemudian mengakibatkan pada waktu itu para pasukan yang kaum pemanah ini berhasil memukul mundur daripada kaum kafir Quraisy yang pada waktu itu lari semuanya ke kota Mekah, yang kemudian dikejar oleh sebagian kaum muslimin dari sayap kanan. Kemudian yang sayap kiri ini kaum pemanah, mereka melihat bahwa sudah ada kemenangan, bahwa di sana ditinggalkan harta-harta ghanimah atau harta-harta rampasan mereka, yang kemudian niat mereka itu kaum pemanah sebenarnya baik, adalah mengumpulkan harta ghanimah, bukan karena hawa nafsu, yang dimana dikumpulkan lalu nanti diserahkan kepada Rasulullah untuk dibagi-bagikan. Nah, pada saat itu para sahabat sudah melihat kaum kafir sudah jauh ke sana. Kemudian yang 47 orang yang berada di Bukit Pemanah ini mengatakan kita sudah menang dan kita sudah kaum kafir sudah kalah, sudah kabur ke sana. Ayo kita bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di bawah itu, kita bantu untuk mengumpulkan ghanimah. Nah, Abdullah bin Zubair pada waktu itu mengingatkan, kita sudah diinstruksi oleh Rasulullah SAW untuk kita itu tidak turun kalah atau menang. Tapi kita sudah menang, kaum kafir artinya ada yang maksa ngotot, pada akhirnya mereka turun. Dan kemudian pertempuran yang pada waktu itu sepanjang pertempuran pecah itu diintai oleh yang namanya Khalid bin Walid yang pada waktu itu sebelum masuk Islam, Bapak Ibu yang mulia. Kemudian beliau itu membawa 200 pasukan berkuda yang manuver, yang kemudian tempat strategis itu diketahui oleh Khalid bin Walid. Kemudian beliau segera mengambil langkah memanuver daripada Gunung Uhud ini, yang kemudian mengambil alih daripada pasukan Rumat ini atau Bukit Pemanah ini, yang kemudian mereka tiga-tiganya itu ditebas. Sisa dari 47 orang itu kan 50 ya, tiga orangnya orang ditebas, kemudian diambil alih tempat tersebut. Ketika sedang asyiknya mengumpulkan harta ghanimah, dipanahlah dari atas, ya kan? Dipanah dari atas, kaget dari yang sedang asyik mengumpulkan harta ghanimah. Kaget kok tiba-tiba ada serangan, ya tiba-tiba sahabat ada yang mati aja udah kena panah gitu kan. Kemudian 200 pasukan ini Khalid bin Walid menugaskan kurang lebih 4 orang untuk menyusul kaum kafir Quraisy yang sudah lari jauh di sana, yang kemudian diinformasikan kepada mereka bahwa kaum muslimin sekarang diserang dadakan dan formasi mereka sudah kacau balau. Balik kembali mereka itu yang 2.800 orang, Bapak Ibu, kompak mereka kembali menyerang kembali kepada kaum muslim. Baik, kita lanjutkan napak tilas ini, sekaligus kita akan ziarah ke pemakaman Uhud ya. Jadi yang 73 orang yang tewas sebagai syahid di medan perang Uhud itu tidak dikuburkan di sini semua, melainkan sebagiannya di Baqi. Kita akan jelaskan, kita akan napak tilas, kita akan ziarah kepada Ahlul Syuhada Uhud. Mari siap-siap. Bagi yang ngantuk, bagi yang kurang fit, misalkan tidak apa-apa berada di bis. Ini karena waktu kita itu sangat terbatas sekali untuk mengejar tujuan. Mari sama-sama. Orang Sindi. Topinya orang Sindi. Yine 245. Batmasdan bana gelirse.
Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon untuk merapat sebentar ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai di medan Uhud. Nanti setelah saya jelaskan pelan-pelan, nanti kita akan bersama-sama untuk bersalam kepada para syuhada Uhud ya. Jadi saya simpulkan saja mengenai apa yang terjadi di peperangan Uhud. Itu di hadapan kita ada peta tuh mengenai tentang peperangan tersebut. Nah, saya simpulkan saja kejadian perang ini terjadi pada tanggal 7 Syawal ya, hari Sabtu ya, pada tahun ketiga Hijriah. Artinya 3 tahun setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah terjadi peperangan ini. Kronologinya karena balas dendamnya orang-orang kafir Quraisy yang mereka kalah telak di peperangan Badar ya. Banyak pemimpin-pemimpin pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy yang pada saat itu mati mengenaskan di Badar ya. Yang kemudian termasuk Abu Jahal, paman Rasulullah SAW sendiri ya, terus suaminya Hindun, yang dimana Hindun ini memiliki dendam yang sangat luar biasa, bisa dibilang dendam kesumat lah kepada orang yang telah membunuh suaminya, yakni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, Rasulullah SAW menempatkan 2 sayap, Bapak Ibu ya, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Rasulullah SAW menempatkan sayap kanan kurang lebih daerah sini. Itu kita lihat di sana ada semacam kayak lembah seperti itu. Lalu kemudian sayap kiri Rasulullah SAW menempatkan 50 orang pemanah di Jabal Rumat sana yang sedang dinaiki oleh orang-orang yang ada di sana, Bapak Ibu. Nah, sayap kanan itu jumlahnya 650 orang ya. 650 orang dikomandoi oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian untuk sayap kiri itu adalah pasukan sniper, artinya pasukan pemanah dikomandoi oleh Abdullah bin Zubair. Ingat sekali lagi, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair. Bedanya dari kalangan Ansor dan Muhajirin itu saja. Syukuran. Kemudian Rasulullah sebelum terjadi peperangan menginformasikan yang dimana mengatakan, hei kalian para kaum pemanah ya, pasukan pemanah, kalian adalah benteng pertahanan kami dan kunci kemenangan kami. Jadi kalau misalkan kalian mendapati kami menang atau kalah, nggak usah turun ya, kalian tetap dalam posisi kalian, pertahankan posisi kalian. Nantilah terjadi peperangan pecah pada babak pertama yang kemudian mengalami di mana kaum kafir Quraisy ini datang dari Mekah sana. Kalau kita tarik lurus Bapak Ibu petanya, itu Mekah ke sana ya, terus Madinah ke sana ya. Kemudian mereka berhasil dipukul mundur oleh pasukan yang berada di Jabal Rumat ini karena dipanah. Nah, tanda kekalahan mereka adalah tumbangnya panji-panji yang dipegang oleh mereka, sehingga berhasil ditumbangkan panji-panji tersebut. Kemudian mereka kabur, tunggang langgang mereka, perempuannya mereka tinggalkan, kuda mereka, unta mereka, tameng, pedang dan segala macamnya ditinggalkan di tempat ini ya. Kurang lebih posisinya di sinilah Bapak Ibu untuk peperangannya. Yang kemudian berhasil dipukul mundur. Kemudian yang 2.800 orang itu semuanya lari ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ya. Yang kemudian pada saat itu 47 orang yang berada di mana Bukit Rumat itu, mereka tergoda dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang berada di sayap kanan. Maksud mereka adalah baik untuk membantu kaum muslimin, yang kemudian dicegah, diingatkan kembali oleh Abdullah bin Zubair. Kalian ingat nggak apa yang Rasulullah instruksikan kepada kita, dan bahwa kalah menang kita tetap di sini. Tapi kan mereka udah kalah katanya kan, yuk kita turun. Mereka turun. Nah, waktu itu ada Khalid bin Walid sebelum beliau masuk Islam. Kalau kurang lebih di sana ada perbukitan dulu Bapak Ibu ya, yang dimana sebagai pasukan intai tempur atau intai tempurnya yang membawa kuda, pedang dan panah segala macam manuver. Seperti yang dijelaskan dalam peta itu, manuver beliau membelakangi Uhud ini, kemudian beliau mengambil alih daripada tempat yang sangat strategis yang dimana sudah diketahui langsung ya. Kemudian yang 3 orang ini termasuk Abdullah bin Zubair ditebas semuanya, diganti posisinya saat sedang mengalami kaum muslimin sedang asing-asingnya mengumpulkan harta ghanimah, maka kemudian ada panah, dipanahlah dari atas ya. Kalang kabut semuanya formasi kaum muslimin, saya kanan saya kiri sudah tidak bisa ditentukan, yang pada akhirnya pada waktu itu Khalid bin Walid menugaskan kurang lebih 4 orang untuk menyusul kawan-kawan mereka yang lari ke sana. Ya, diinformasikan di sana bahwa kaum muslimin sekarang sedang kacau balau, ayo kita balik, kita serang. Nah, pada saat itu ya banyak kejadian-kejadian yang sangat tragis Bapak Ibu, termasuk ada sahabat saling membunuh sahabat. Ya, karena pada waktu itu tidak ada yang bisa mengenali salah satunya, semuanya pakai baju besi yang kelihatan hanya mata. Ya, dari saking kacau balaunya sehingga terdengarlah Rasulullah SAW diisukan
wafat. Yang kemudian di mana mengakibatkan 73 orang tewas semuanya. Termasuk pamannya Syahid. Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dimana 73 orang itu tidak dikuburkan di sini setelah insiden banjir tersebut. Bapak Ibu, ada sebagian di pemakaman Baqi di sana ya. Nah, tujuan kita ziarah ini kita napak tilas, kemudian kita akan berziarah kubur. Insyaallah nanti akan dipimpin oleh Ustadz Riyadi. Baik, insyaallah cukup kita sampai di sini. Untuk selanjutnya saya pasrahkan ke Ustadz Riyadi. Mari kita sama-sama ke sana, kemudian nanti kita foto-foto dengan backgroundnya Jabal Uhud ya.